Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaldi Ihsan dan Muhammad Zikri dari Universitas Bhayangkara akan mempresentasikan tentang pemodelan sistem. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu sistem. Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Di sini kita akan masuk tentang sistem thinking. Sistem thinking adalah sebuah konsep untuk memahami permasalahan-permasalahan yang kompleks dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Sistem thinking mempunyai 3 dimensi, yaitu paradigma, bahasa, dan metodologi. Di sini juga ada tentang sistem thinking. Syarat awal untuk memulai sistem thinking adalah adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan suatu kejadian sebagai sebuah sistem atau systemic approach. Kejadian apapun, baik fisik maupun non-fisik, dipikirkan sebagai unjuk kerja atau dapat berkaitan dengan unjuk kerja dan keseluruhan interaksi antara unsur dan batas lingkungan tertentu. Lima langkah yang harus ditempuh untuk menghasilkan model bangunan pemikiran yang bersifat sistematik. 1. Identifikasi proses untuk menghasilkan kejadian nyata. 2. Identifikasi kejadian yang diinginkan di state. 3. Identifikasi kesenjangan antara kenyataan dan keinginan. Dan keempat, identifikasi mekanisme untuk menutup kesenjangan. Kelima, analisis kebijakan. Menggunakan prinsip dan pemahaman tentang sistem, maka beberapa hal dapat Anda lakukan dalam kacamata berpikir sistem. 1. Pahami konteks. Konteks dibangun oleh kesementaraan. Kesementaraan dibangun oleh dimensi di mana permasalahan timbul. Apakah dimensi geografis ruang permasalahan, dimensi waktu, masa kini, lampau, dan depan, dimensi kepentingan berdasarkan aktor, dan dimensi skala, sedetail apa Anda melihat permasalahannya. Setiap permasalahan pasti memiliki konteks yang multidimensi. 2. Hentikan aliran informasi negatif, hoax. Ketidakpastian adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Ketidakpastian juga membuat permasalahan menjadi kompleks dan sulit dalam mengambil suatu keputusan. Biasanya, sesuatu hal menjadi tidak pasti karena terbatasnya informasi yang kita miliki. Namun yang menarik dalam dewasa ini, ketidakpastian malah timbul dengan semakin banyaknya informasi yang mengalir melalui saluran media sosial. 3. Perkuat struktur yang baik. Perkuat struktur yang baik adalah sebuah cerita menarik tentang bagaimana kita disarankan untuk mengatasi sebuah emosi negatif yang terkadang bisa menguasai diri kita. Ceritanya tentang seorang anak yang diajak orang tuanya berwisata keluar kota menjadi ngambek dan sebal karena pingin main game di rumah saja. Selama perjalanan, si anak ngomel dan ngedumel untuk meneror sehingga orang tuanya menyerah dan kembali pulang. Dan dia bisa meneruskan bermain game di rumah. Bahkan ketika sampai tujuan, sang anak tidak mau turun untuk memprotes keputusan untuk bermalam di sebuah villa terpencil di luar kota. Tidak ada bujuknya orang tua untuk mempan untuk membuat anaknya turun. Setelah itu, kita akan memasuki bab tentang efisiensi dan efektivitas. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai oleh perbaikan proses, sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi melihat beberapa baik sumber daya digunakan dalam aktivitas tertentu. Semakin tinggi tingkat output yang dicapai untuk set input atau sumber daya tertentu atau alternatifnya, semakin rendah input atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat tertentu output.
Semakin tinggi efisiensi, semakin teknis kegiatan. Tujuan dari efisiensi. Yang pertama, untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Untuk bisa memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma. Untuk bisa meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil outputnya semakin maksimal. Dan untuk bisa memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Syarat tercapainya efisiensi. Di sini ada beberapa syarat agar kita bisa mendapatkan atau mencapai efisiensi yang dibutuhkan. Yang pertama, berhasil guna adalah suatu kemampuan sebuah unit kerja dalam mendatangkan hasil serta manfaat. Contohnya, seperti barang yang diproduksi bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada nilai ekonomis, merupakan suatu tindakan untuk bisa mendapatkan input atau barang atau jasa yang berkualitas dengan tingkatan pengeluaran secara sekecil mungkin. Pelaksanaan kerja atau bisa dipertanggungjawabkan. Lalu pembagian kerja yang nyata. Ada lagi rasionalitas, wewenang serta tanggung jawab. Dan prosedur kerja yang praktis. Efisiensi. Di sini kita akan mencari contoh tentang efisiensi. Efisiensi. Contoh dari efisiensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi optimal. Yang lalu bisa ditinjau dari segi hasil. Contoh, ialah seperti seorang manajer bisa mencapai suatu output atau hasil produktivitas performance yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masukan-masukan atau tenaga kerja, uang, waktu serta bahan yang dipakai. Lalu, dipertinjau dari segi penghematan. Contoh, seperti dengan penggunaan peralatan yang modern, maka proses kerja itu akan lebih cepat dan akan menghemat biaya dan waktu. 2. Efisiensi dengan tolak ukur. Di sini kita bisa membandingkan dua efisiensi secara berurutan. Yang pertama, buruh Indonesia bisa menyusun bata sekitar 100 sampai 125 bata per hari dalam waktu 8 jam kerja. Sementara, buruh Thailand itu mampu menghasilkan 250 bata di dalam sehari dengan waktu kerja yang sama. Efektivitas. Di sini saya akan menjelaskan efektivitas. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif untuk pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan untuk telah ditentukan. Di sini aspek-aspek efektivitas dibagi menjadi 3. 1. Aspek peraturan atau ketentuan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Regulasi atau ketentuan adalah sesuatu yang harus dilakukan agar sesuatu kegiatan dianggap telah berjalan efektif. 2. Aspek fungsional atau tugas. Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika mereka dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsi sehingga dapat diimplementasikan. Dan yang ketiga, aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dianggap efektif jika memiliki rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa rencana atau program, tujuan tidak dapat dicapai. Kriteria efektivitas.
Efektivitas keseluruhan. Sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan semua tugas utamanya. 2. Produktivitas. Jumlah produk atau layanan utama yang dihasilkan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini kita akan membahas tentang efisiensi dan efektivitas. Jika Anda berpikir apakah akan efektif versus efisiensi, penting untuk melihat apa arti efisien dan efektivitas, serta hasil menjadi efisien dibanding hasil menjadi efektif. Yang pertama, lakukan hal yang benar. Kami telah melihat pada pendapatan jumlah tujuan sebelum, tetapi untuk menyegarkan ingatan Anda ingin sasaran menjadi lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terkendali waktu, dan langkah pertama untuk mencapai tujuan apapun atau apapun yang benar adalah memastikan Anda menuju ke arah yang benar, atau Anda tidak akan relevan. Jika Anda mencoba menurunkan berat badan, Anda harus berhenti makan yang tidak sehat sebelum Anda melakukan hal lain, pergi ke gym contohnya, dan tidak akan melakukan apapun tentang pizza besar atau semangkuk es krim yang Anda miliki untuk makan tadi malam. 2. Seringlah lakukan hal yang tepat, tidak masalah. Setidaknya pada awalnya, berapa lama Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda, selama hal itu menggerakkan Anda ke arah yang benar. Mulailah dengan hal yang paling efektif yang dapat Anda lakukan, seperti langsung menjangkau pelanggan, pengoptimalan, dan hal yang paling efektif yang Anda lakukan. Sebelum Anda bahkan dapat memulai mengoptimalkan, Anda harus terlebih dahulu melakukan tindakan yang efektif. Cukup banyak sehingga Anda tahu bit yang dapat diotomatiskan, dikelompokkan, dipercepat, disederhanakan, bahkan dilewati. Lalu langkah ketiga, lakukan hal yang baik dan benar. Setelah Anda mengidentifikasi tugas yang tepat untuk Anda atau organisasi Anda, saatnya untuk melakukan secara efisien. Efektivitas mengalahkan efisien, tetapi menjadi efisien jelas terbaik. Melakukan hal yang lebih benar lebih penting daripada melakukan hal-hal acak dengan baik. Tetapi melakukan hal-hal yang benar dengan baik adalah apa yang menciptakan bisnis menguntungkan. Lalu, kita bisa menilai. Kunci dari strategi semacam ini adalah selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan di setiap langkah untuk melihat ke belakang dan menilai dampak setiap perubahan yang Anda lakukan. Terapkan prinsip-prinsip ini secara lebih luas. 1. Ambil langkah dan tindakan yang paling efektif, terlepas dari biaya buat Anda mendekati tujuan Anda. Nomor 2. Lakukan tindakan tersebut cukup sering, sehingga Anda tahu mana yang berhasil dan mana yang tidak. Lalu yang ketiga, analisis tindakan untuk cara mengotomatiskan percepatan, hapus kelompokan, kurangi biaya, atau lakukan hal dengan lebih cepat tanpa mengorbankan terlalu banyak efektivitas. Dan yang terakhir, analisis hasil dan ulangi prosesnya. Sekian dari kelompok kami, itu yang bisa kami sampaikan tentang pemodelan sistem dari materi sistem thinking. Baik buruknya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.